hospital acquired pneumonia dan ventilator associated pneumonia. Jadi kedua-duanya ini merupakan pneumonia yang didapat di rumah sakit. Bedanya pada HP itu pneumonia didapat di ward atau di ruang-ruang inap biasa, sementara ventilator itu didapat pada pasien-pasien yang mendapat intubasi endotrakeal. Jadi sebagai pendahuluan, kemarin sudah saya lebih 48 jam atau kurang lebih 2 hari setelah masa rawat without any intervention. Jadi tapi pada waktu pasien atau pneumonia ada bagian dari HAP, yaitu setelah 48 jam setelah intubasi endotrakeal. Jadi intubasi jadi VAP ini bisa intubasi endotrakeal ataupun pasien-pasien atau tracheostomy. Jadi pasien-pasien yang terpasang ventilator itu juga kita sebut jumpai konia. Jadi mereka 90% dari seluruh hospital acquired infection dan VAP pneumonia-nya organismenya itu lebih virus positif, tapi dia lebih dominan. Nah, kemarin saya sudah ada membahas sedikit tentang hal associated pneumonia itu sudah tidak dimasukkan lagi ke dalam ternyata CAP di beberapa negara. Kalau kita melihat studi di beda. Kalau di Eropa itu hampir, kalau di Amerika HCA itu disebabkan oleh Pseudomonas, E. coli, Klebsiella. Pada Eropa itu lebih sering disebabkan seperti oleh hemofilus dan sebagainya. Nah, risikonya apa saja? Ya, faktor risikonya ya yang pertama itu ada memang penyakit yang mendahului, adanya gangguan potensi shock dan lain sebagainya. Sebenarnya ini hampir sama pada CAP ya, hampir sama, tapi hampir sama pada CAP, tapi mungkin ini in case pasiennya sudah dirawat di rumah sakit. Kemudian yang paling penting adalah aspirasi dari orofaring. Jadi orofaring itu adalah faring di belakang rongga mulut, dan aspirasi orofaring ini merupakan significant role development of HP. Jadi aspirasi oropharyngeal ini dianggap sebagai faktor risiko yang paling penting signifikan menyebabkan terjadinya HAP. Nah, kita sering jumpa pasien-pasien stroke, pasien-pasien sakit jantung, tiba-tiba pasien HAP. Nah, di situ kita dari aspirasi pembersihan mukrosiliar, misalnya pada pasien-pasien perokok atau pasien-pasien prolonged steroid using, pada pasien-pasien asma, COPD, kemudian adanya organisme yang lebih patogenik atau mungkin MDR patogen. Jadi posisi telentang itu menyebabkan resiko aspirasinya lebih besar. Jadi kita ketahui bahwa pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit orofaringnya itu kita jumpai adanya aktif, ya. Kolonisikonya misalnya ada prolonged hospital stay, kemudian tadi saya bilang perokok, usia tua, uremia, dan adanya riwayat alkohol di endotrakeal, kondisi koma, operasi alcohol consumption. Ini adalah penggunaan
omeprazol dan pemberian hati-hati memang sebenarnya baik, yaitu preventing, mencegah gastrointestinal bleeding. Bahwa stres lama-lama ketika terjadi kolonisasi di traktus digestif, dia yang berbaring itu tetap ada aspirasi yang kita sebut sebagai mikroaspirasi. Nah, kalau di digestive tract itu akan meningkatkan resiko aspirasinya. Kemudian benda-benda asing seperti nasogastrik tube dan misalnya pemasangan kateter semua menimbulkan gram negatif. Nah, ini tadi saya bilang bahwa sangat berbeda secara signifikan bahwa presentasi gram negatif itu lebih besar daripada gram positif, ya, Pseudomonas, Klebsiella, dan lain sebagainya. Sementara Streptococcus pneumonia lebih sedikit dibandingkan yang lainnya. Nah, yang paling penting juga adalah klasifikasi. Jadi, kalau kalian nanti misalnya di IGD atau dirawat inap, tolong perhatikan betul klasifikasi ini. Jadi HAP itu kita bisa membagi secara 2 grup. HAP dan VAP hampir sama klasifikasinya. Ya. Hanya saja di pendekatan pengobatan yang berbeda. Dan perhatikan time onset mahari, pola itu hampir sama seperti community microorganism. Jadi maharinya itu hampir sama pola kuman, Pilococcus, pneumonia. Paling penting ada late onset. Late onset HAP late onset, ya, itu patogen-patogennya itu biasanya lebih ganas. Ya. Halo, dokter, maaf dok, suaranya putus-putus dokter. Oh ya, ini sudah kedengaran nggak? Ini sudah kedengaran. Ini sudah kedengaran dok, tapi dia tuh nggak satu kalimat utuh dokter. Oh gitu. Nah ini udah dok, ini dengar. Kedengaran ya? Kayaknya sinyal kali ya. Ah iya dok, kayaknya gitu dok. Oke, ini saya ulang sedikit ya. Jadi HAP itu kalau kita bertugas, tolong sangat diperhatikan. HAP itu diklasifikasikan menjadi 2 grup berdasarkan onset masa rawatan. Jadi ada kita sebut sebagai onset awal, early onset atau onset dini, 5 hari atau 4 hari pertama. Biasanya kalau HAP pada onset dini, itu kuman-kumannya hampir sama seperti community acquired pneumonia. Ya, yang penting kalau dia late onset, lebih ganas. Ya, kenapa? Karena biasanya di sini kuman-kuman yang terlibat itu adalah kuman-kuman yang resiko MDR seperti kemudian gram negatif, Pseudomonas, juga sering polimikrobial. Nah, tentu saja early onset jelas dia lebih beresiko dan golongan Acinetobacter dan kawan-kawannya. Nah, ini dan bahwa early onset itu biasanya kuman-kumannya itu bisa terlibat kuman-kuman community acquired dan juga ada gram negatif. Tetapi kalau pasien dengan HAP late onset itu biasanya kuman-kumannya lebih ganas dan juga biasanya polimikrobial. Nah, tolong kalau misalnya kita menjumpai pasien HAP dan VAP, ini harus kita anamnese, ya. Jadi
apa-apa saja risk factor untuk MDR VAP, MDR AAP, dan MDR Pseudomonas. Anda bisa lihat bahwa risk factor MRSA dan Pseudomonas itu hampir sama, sehingga pada beberapa negara itu sudah kita jumpai pasien-pasien dengan shock septic, dengan ada riwayat, pasti mereka akan memberikan obat untuk membunuh patogen MDR Pseudomonas. Kemudian faktor untuk VAP itu ada riwayat penggunaan antibiotik, septic shock, ARDS, dan renal replacement. Jadi pasien-pasien GGK atau gagal ginjal akut yang mengalami hemodialisis itu semuanya merupakan faktor risiko untuk terjadi. Nah, MDR atau Pseudomonas dalam negatif. Jadi di antibiotik persen sistemnya. Kalau misalnya ada misalnya kondisi klinisnya berat, tapi Anda tidak tahu bagaimana kondisi antimikrobial susceptibility atau antibiogram di rumah sakitnya. Kemudian MRSA hampir sama juga. MRSA itu ya kalau Anda tugas di suatu tempat HAP dan di situ Anda ketahui bahwa kondisi di sini MRSA-nya persentasenya sekitar 10 sampai 20%, di atas 10 sampai 20%. Atau kondisi berat yang Anda sama sekali tidak tahu bagaimana gambaran prevalensi risiko untuk MDR VAP. Nah, kalau HAP bagaimana? Sebenarnya hampir sama ya. Tapi yang paling penting di sini adalah Anda lihat risk factor MDR Pseudomonas. Jadi structural lung disease. Jadi pasien-pasien TB paru lama, kemudian pasien-pasien PPOK atau pasien-pasien asma yang sudah komplikasi, ya komplikasinya misalnya bronkiektasis atau pasien-pasien ILD, emfisema kronis, ya itu semuanya memiliki faktor risiko untuk MDR, Pseudomonas, dan gram negatif basil. Jadi di sini Anda dibolehkan untuk memberikan dual anti Pseudomonas sekaligus. Nanti kita akan membahas di pengobatannya, ya. Nah, kalau di MRSA juga hampir sama ya. Jadi kalau Anda tahu bahwa ada tugas di atas 20% MRSA memberi antibiotik untuk MRSA. Nah, apa saja kriteria untuk diagnosis nosocomial infeksi ya. Jadi ini saya ambil dari CDC, nanti Anda bisa download sendiri. Ini kriterianya sudah lama ya. Jadi kalau di guideline kriteria klinis saja sebenarnya sudah cukup untuk menegakkan diagnosa nosocomial pneumonia. Jadi ada two or more serial chest radiograph, bisa adanya infiltrat yang progresif atau yang persisten. Jadi awalnya dia CAP, Anda kasih antibiotik, ternyata pada fototoraksnya masih persisten, tidak ada perbaikan atau bahkan lebih buruk ya. Jadi itu kemudian adanya konsolidasi. Kalau dia sudah konsolidasi, artinya infiltratnya semakin luas, mungkin sudah mencapai ke alveoli di sebelahnya. Kemudian kavitasi dan sign and symptom laboratorium. Jadi ada demam, bisa leukopenia atau leukositosis, dan misalnya pada usia 70 tahun ada gangguan atau perubahan status mental atau status fisiologis, misalnya tiba-tiba pasiennya jadi mengigau atau delirium, ya kan? Nah, ini Anda harus hati-hati ya, dan at least to following, dan ada perubahan sputum, kemudian perburukan batuk atau ada sesak nafas, ada takikardi, kemudian kita jumpai rongki, dan yang paling penting adalah perburukan adanya perburukan perfusi oksigen. Jadi bisa kita lihat dari PaO2 per FiO2-nya di bawah 240, sehingga ini akan meningkatkan kebutuhan oksigen dan mungkin akan membutuhkan ventilator ya. Nah, kita sering menggunakan clinical pulmonary infection score. Jadi ini juga sebenarnya merupakan salah satu model yang dapat digunakan untuk memutuskan apakah pasien ini merupakan suatu HAP atau suatu VAP dan apakah diperlukan untuk memberikan antibiotik. Dan beberapa negara juga menggunakan clinical pulmonary infection score untuk
memutuskan berapa lama pemberian antibiotik. Jadi misalnya awalnya clinical pulmonary score-nya 8 gitu kan, kemudian diobati, ternyata sudah clinical pulmonary score-nya hanya 2 atau 1 dan pengobatannya sudah cukup misalnya 5 sampai 6 hari. Di situ Anda boleh men-stop pemberian obat-obatannya. Ya, tapi yang paling penting sebenarnya ini tadi ya, kriteria klinis. Jadi nanti kita akan membahas bahwa Eropa dan Amerika tetap mengandalkan kriteria klinis dibandingkan kombinasi dari clinical pulmonary infection score ataupun procalcitonin ataupun ataupun CRP untuk pengobatan HAP dan VAP. Threshold-nya adalah 6. Jadi di atas 6 itu kita dapat diagnosanya itu suatu HAP atau VAP. Nah, apa-apa saja laboratorium diagnosis daripada pneumonia. Jadi laboratorium diagnosisnya itu kalau misalnya dia ICU, jadi kultur darah harus dilakukan. Kemudian karena pasiennya itu adalah terintubasi, maka mengambil sampelnya akan lebih mudah. Kenapa? Karena pasien tidak harus kita paksa batuk, ya kan. Jadi kita hanya bisa menggunakan suction, ya kan. Jadi kita ambil suctionnya, ibarat namanya itu endotracheal aspirate. Tapi kalau misalnya endotracheal aspiratnya tidak efektif karena banyak aspirasi pneumonia, jadi banyak epitel-epitel dari mulut, Anda dapat menggunakan bronkoskopi. Bronkoskopi dalam hal ini adalah bronchoalveolar lavase atau BAL. Kemudian bisa pemeriksaan urin, ya, seperti itu. Dan kalau misalnya dia HAP-nya muncul selama kondisi pandemi, misalnya pada kondisi COVID atau kondisi influenza, maka Anda harus melakukan pemeriksaan yang lain. Misalnya screening hemophilus, avian influenza, kemudian misalnya COVID-19 dan lain sebagainya. Nah, bagaimana biomarker? Jadi biomarker yang paling sering dibahas di sini adalah CRP dan procalcitonin. Jadi beberapa konsensus atau beberapa literatur mengatakan bahwa kalau misalnya CRP kadarnya lebih tinggi pada hari keempat pasien VAP, biasanya CRP yang tinggi pada hari keempat itu outcome-nya lebih buruk, ya, dibandingkan yang lebih rendah. Kemudian PCT levelnya itu pada hari ketiga dan hari ketujuh, biasanya kalau misalnya tinggi, biasanya itu mortalitasnya lebih besar dibandingkan yang procalcitoninnya lebih rendah. Dan procalcitonin di hari ketiga HAP atau VAP biasanya merupakan prediktor terkuat mortalitas. Tapi sekali lagi tidak bisa menjadi patokan, itu hanya sekedar penelitian saja. Nah, bagaimana bakteriologi dan evaluasi klinisnya? Jadi bakteriologi diagnostik itu harus kita lakukan untuk pemeriksaan kultur, baik kualitatif, kuantitatif, atau semi kuantitatif, ya. Nah, pada pasien-pasien yang suspected HAP saja, non VAP, ya kan, kita bisa melakukan pemeriksaan, misalnya pasien kita suruh bantu bantu batuk, ya kan, dengan menggunakan dengan pemberian ekspektoran atau pemberian mukolitik atau mungkin kita bantu inhalasi. Jangan melakukan pemeriksaan non invasif, ya, pada pasien HAP. Kecuali misalnya HAP kita sudah kasih antibiotik, tidak respon, dan pemeriksaan kultur daripada dahak tidak memberikan hasil yang kita harapkan, baru Anda melakukan pemeriksaan yang invasif, ya. Kemudian cut off-nya itu kalau dia kuantitatif adalah di atas 10 pangkat 4 centrifuge per minute. Jadi kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan kultur, jumlahnya di atas 10 pangkat 4, ini merupakan konsisten sebagai suatu pneumonia. Kalau di bawah 10 pangkat 4, itu beberapa literatur mengatakan bisa saja itu hanya berupa kolonisasi. Dan 10 pangkat 4 ini juga merupakan cut-off ketika pada beberapa negara untuk memutuskan apakah antibiotiknya sudah bisa stop dihentikan atau tetap diteruskan. Ya. Nah, pada pasien-pasien dengan HAP-CAP, mereka tetap merekomendasikan kriteria klinis saja. Jadi kriteria klinis dibandingkan penggunaan serum PCT atau CRP atau CRP, PCT plus clinical criteria atau clinical pulmonary infection score. Jadi kalau misalnya Anda menjumpai pasien-pasien dengan suspek HAP dan VAP, Anda jangan menunggu serum procalcitonin ataupun CRP. Anda hanya bisa menggunakan kriteria klinisnya menunjukkan suatu HAP dan VAP, Anda boleh langsung memberikan
antibiotik. Ada namanya ventilator associated tracheobronchitis. Jadi nanti Anda boleh baca nanti di ATS dan pada VAT itu tidak kita berikan antibiotik. Kemudian terapinya. Jadi terapinya hari ini saya akan hampir sama seperti CAP. Kalau terapi suportif saya tidak akan mencantumkan. Jadi kan terapi suportif itu kan oksigen, pemberian cairan, ya kan, resusitasi dan lain sebagainya, itu saya tidak akan membahas. Yang saya bahas di sini adalah yang paling penting adalah pemberian antibiotik, karena HAP dan VAP ini yang paling riskannya adalah pemberian antibiotiknya. Nah, nanti pengobatannya ini saya akan membagi dua. Ada berdasarkan dari European Respirology Society dan satu lagi dari ITSA ATS, ya. Hampir sama, European 2017, ITSA ATS 2016. Hanya saja di European Respiratory ini mereka masih menggunakan pengobatan yang ada, yang bisa mengcover yang ada pada community acquired pneumonia. Tapi kalau misalnya pada ITSA ATS, mereka memang langsung memberikan obat-obatan yang antibiotik yang efek antipseudomonasnya langsung ada, seperti itu ya. Jadi pada pasien-pasien populasi yang high risk itu maksudnya yang populasi yang ketika terkena HAP dan VAP risiko meninggalnya besar di atas 15%, ya kan, atau pasien risiko MDR patogen, ya kan, terapi inisialnya itu harus dilihat, harus berdasarkan apakah pasien septic shock atau tidak, ya, itu yang penting, septic shock atau tidak. Jadi misalnya pasien usia tua, riwayat pemberian obat-obatan ada antibiotik misalnya baru dirawat kurang lebih 3 minggu yang lalu, ya kan, kemudian datang ke Anda dan Anda curiga ini HAP. Sekarang Anda putuskan dulu ini pasiennya kondisi septic shock atau tidak, gitu ya. Kemudian kalau pasien itu tidak dalam kondisi septic shock, ya, dan pasien ini misalnya dia dirawat di ICU, di mana sekali lagi lokal antibiogram. Jadi kalau misalnya dia dirawat di ICU dan pola kumannya di atas 90% itu cukup sensitif terhadap gram negatif. Ya. Kalau misalnya angka sensitivitas dari obat-obatan di tempat Anda bertugas itu lebih dari 90% terhadap gram negatif, maka Anda boleh memberikan single agent, satu obat saja cukup untuk melawan gram negatif. Jadi misalnya pasien ini datang ke Anda HAP, ya kan, HAP-nya misalnya late onset, ya, dan tidak dalam kondisi septic shock, ya, jadi tanda vitalnya masih bagus semua. Anda pengen memberikan antibiotik, ya, kalau misalnya ada lokal antibiogramnya, misalnya kumannya A, B, C, D, E, dan semuanya masih aktif di atas 90%. Artinya apa? Yang resisten di bawah 10%. Anda boleh memberikan single agent sesuai dengan hasil kultur tadi, ya. Kemudian yang dipilih harus aktif melawan Pseudomonas aeruginosa. Kenapa? Karena tadi kita utamakan di awal bahwa mortalitas yang paling besar itu adalah Pseudomonas dan Acinetobacter, ya. Yang lebih tinggi itu Pseudomonas. Makanya mereka merekomendasikan imipenem, meropenem, cefepime, piptazo, levofloxacin atau ceftazidime. Ini semuanya ada efek Pseudomonasnya, ya. Cephalosporin ceftazidime dan cefepime itu juga efek antipseudomonasnya ada. Kemudian piptazo, azobactam, ya kan, ini juga beta-lactam dan beta-lactamase itu juga memiliki efek aktif terhadap Pseudomonas aeruginosa. Kemudian kalau misalnya pasien tidak ada risiko MRSA, ya kan, jadi Anda kalau misalnya pasien tidak ada MRSA, jadi tadi pola kulturnya tidak ada dan tidak ada dan pasiennya stabil saja, ya Anda hanya memberikan satu monoterapi saja, tapi sekali lagi monoterapi itu harus aktif terhadap Pseudomonas, ya. Sekali lagi monoterapi itu harus aktif terhadap Pseudomonas. Jadi ini prinsip pengobatan pada pasien yang high risk populasi, ya. Nah, ini juga hampir sama walaupun banyak, tapi nanti langsung saya kasih clue-nya aja. Kalau misalnya tidak septic shock, tapi di tempat ICU-nya itu ada kulturnya itu 25% merupakan MRSA, maka harus kita tambahkan anti-MRSA ke dalam terapi empiris. Dalam hal ini pilihannya adalah vancomycin atau linezolid. Nah, kalau pasiennya high risk, tapi pasiennya itu septic shock, ya, atau ARDS misalnya, harus Anda berikan dual Pseudomonas, berbeda dengan yang sebelumnya. Not in septic shock,
ya kan, Anda boleh berikan satu, tapi kalau dia septic shock, Anda harus memberikan dual antipseudomonas. Jadi misalnya kalau pasien HAP atau VAP kemudian sudah dapat sudah ARDS atau misalnya septic shock atau sepsis ya, harus langsung Anda memberikan dual pseudomonas ya, plus MRSA coverage. Kenapa? Karena tadi kita lihat MDR patogen di bawah yang faktor risiko untuk MRSA dan HAP VAP MDR itu adalah riwayat penggunaan antibiotik di bawah 90 hari ya. Dan juga kalau misalnya tadi saya bilang bahwa di kulturnya ada isolat Staphylococcus MRSA 25% ya. Nah, dual antipseudomonas, ini sekali lagi ya, dual antipseudomonas karena mortalitas pseudomonas sangat tinggi. Harus mengcover Acinetobacter dan ESBL ya. Dan gram negatifnya harus mengandung satu antipseudomonal beta-lactam. Jadi kalau Anda diberikan dua antipseudomonas, salah satunya harus antipseudomonas beta-lactam. Cefepime, ceftazidime, meropenem, imipenem, piptazo, dan kawan-kawannya. Plus second agent. Ditambah agent kedua seperti aminoglikosida atau suatu antipseudomonas. Jadi Anda boleh pakai meropenem ditambah amikasin, meropenem ditambah gentamisin, meropenem ditambah levo, meropenem ditambah cipro ya. Kenapa cipro dan levo? Karena cipro dan levo ini efek antipseudomonas itu yang paling besar. Cipro lebih kuat dibandingkan levo, dibandingkan moxi apalagi ya. Kemudian if Acinetobacter adalah possible pathogen, maka Anda dapat menambahkan colistin. Jadi selain aminoglikosida, antipseudomonas, Anda juga bisa menambahkan colistin. Ini salah satu ya, tapi biasanya colistin kita berikan kalau ada hasil kultur yang membuktikan bahwa ini suatu Acinetobacter baumannii ya. Nah, ini tadi saya bilang antipseudomonas beta-lactamnya imipenem, meropenem, cefepime, ceftazidime, piptazo, dan aztreonam ya. Nah, nanti coba diskusi dengan teman-teman juga yang lain. Kalau dia di Eropa, mereka lebih sering menggunakan aminoglikosida ya dibandingkan golongan cipro atau levo. Mungkin karena di sana angka resistensinya cukup besar. Dan yang paling banyak digunakan di ICU di Eropa itu adalah amikasin ya, the most active agent in this setting. Jadi di Eropa saya juga beberapa kali sering baca jurnal bahwa mereka lebih sering menggunakan amikasin. Jadi meropenem ditambah amikasin, dan amikasin itu sangat-sangat spesifik hanya untuk gram negatif. Jadi active agent itu sangat kuat ya. Kemudian untuk ESBL producing organism ya, biasanya cefepime dan ceftazidime itu tidak reliable. Jadi kalau misalnya ada ESBL ya kan, beta-lactamase, Anda lebih direkomendasikan carbapenem. Tapi pada beberapa literatur boleh memberikan piperazolin, tazobactam, piptazo ataupun cefepime. Kalau cefepime tadi hati-hati karena kadang-kadang not reliable, tapi piptazo ada beberapa literatur mengatakan boleh diberikan. Kenapa? Karena piperazolin adalah beta-lactam, tazobactam adalah anti beta-lactamase sehingga bisa saja diberikan pada ESBL producing organism ya. Nah, ini merupakan chartnya bagaimana cara kita memberikan pengobatan pada HAP dan VAP. Jadi kalau dia HAP dan VAP, assessment risk untuk patogen MDR dan mortalitasnya. Tadi saya bilang bahwa kalau European Respirology Society, mereka lebih karena pola kumannya juga lebih ringan. Jadi kalau pasien HAP dan VAP yang early onset dini dan low MDR pathogen risk, misal tidak ada dia dirawat inap sebelumnya, kemudian resiko motorisnya rendah, mereka masih berani memberikan ceftriaxone, masih berani memberikan cefotaxime. Nanti setelah ini kita akan membahas ITSA test, maka tidak ada menggunakan ceftriaxone dan cefotaxime sama sekali, ya. Kalau ertapenem, meropenem, impenem itu juga sama bisa diberikan, dan moxi ataupun levo. Nah, kalau misalnya pasien ini merupakan high MDR pathogen risk, riwayat dirawat sebelumnya, kemudian pasien-pasien dengan penyakit paru kronis, ya kan, penyakit gagal ginjal yang sudah hemodialisis, ya, atau ada mortalitasnya itu di atas 15%, misalnya pasien-pasien dengan septic shock atau shock ini, no septic shock atau septic shock. Kalau no septic shock, single gram negatif, Anda boleh memberikan hanya meropenem, hanya piptazo, hanya cefepime, hanya ceftazidime, tapi pastikan bahwa semua kuman itu
sensitif di atas 90%, artinya angka resistensinya di bawah 10%. Tapi kalau no septic shock tetapi angka resistensinya di atas 10 atau aktifnya di bawah 90, mau tidak mau Anda harus menggunakan regimen yang septic shock, dual gram pseudomonas dengan atau tanpa MRSA. Kalau septic shock sudah dual gram pseudomonas langsung Anda berikan, ya. Nah, bagaimana dengan ITSA ATS? Jadi kalau ITSA ATS ya, kalau Streptococcus hampir sama, cuman bedanya mereka ini lebih ringan lagi ya. Jadi mereka cut off-nya lebih sedikit. Jadi katanya kalau misalnya dia RRS dia kan 25. Kalau dia di ITSA ATS dia di atas 10 sampai 20 ya. Nah, dan dia di sini juga lebih ada menekankan juga MSSA. Jadi MSSA ini adalah Methicillin Sensitive Staphylococcus aureus. Jadi pada pasien-pasien dengan HAP dan VAP, ya intinya adalah mereka ini pada VAP dulu ya, tapi pada HP juga nanti ada saya bahas. Mereka merekomendasikan harus mengcover Staphylococcus aureus dalam hal ini yang sensitif ya, methicillin sensitif, Pseudomonas dan gram negatif. Kalau tadi ERS, HAP dan VAP pendekatannya sama, tapi kalau pada ITSA ATS pendekatannya sedikit berbeda ya, gitu. Mereka memisahkan HAP dan VAP. Kemudian apa-apa saja agen yang aktif terhadap MSSA itu sama. Piperacillin tazobactam, cefepime, ceftazidime, kemudian meropenem, itu semuanya aktif terhadap methicillin sensitif Staphylococcus aureus. Kalau MRSA pilihannya cuma vancomycin dan linezolid ya. Nah, kemudian tadi kan Anda bahas kapan diberikan 2 anti pseudomonas pada ERS kalau dia septic shock atau kalau misalnya angka resistensinya di atas 10 ya kan, atau sensitivitasnya itu di bawah 90% gitu. Nah, kalau ITSA ATS apa? Dia merekomendasikan 2 anti pseudomonas ya. Kalau ada faktor risiko, yang pertama adalah a risk factor for MDR pathogen. Mereka langsung lebih agresif. Jadi kalau ada risiko MDR pathogen, udah deh langsung berikan 2 anti pseudomonas ya. Atau patients in unit were more than 10%. Ini sama ya. Tadi kan kalau itu sensitif di atas 90% ya. Tapi kalau artinya yang resisten di bawah 10%. Nah, agak sedikit dibeda-bedakan saja bahasanya. Di sini dikatakan bahwa patient in unit were more than 10% of gram negative isolat are resistant. Jadi kalau ada antibiogram resisten gram negatif itu 10%, ya kan? Gunakan 2 anti pseudomonas ya, seperti itu. Kemudian, nah ini tadi saya bilang ya, kalau terapi empiriknya pada VAP, yang coverage MSSA itu sama ya, piptazo, cefepime, ceftazidime, levo, imipenem atau meropenem ya. Kemudian, jika pasien mempunyai penyakit paru struktural, jadi kalau misalnya pasien itu ada fibrosis kistik, kemudian bronkiektasis, Anda langsung menyarankan pemberian 2 anti pseudomonas ya, tanpa memandang ini septic shock atau shock. Jadi kalau misalnya seperti ini langsung Anda berikan saja 2 anti pseudomonas. Nah ini, jadi pilihannya adalah sekarang Anda putuskan dia ini apakah dia ada faktor MRSA atau tidak ya. Kalau dia ada MRSA, Anda boleh pilih vancomycin atau linezolid ya kan. Kemudian gram negatifnya apa? Jadi pilihannya adalah pilih salah satu di sini dan salah satu di sini. Jadi Anda bisa memberikan golongan piptazo, cefepime, ceftazidime atau meropenem atau aztreonam plus salah satu di samping. Anda bisa pakai piptazo plus cipro atau levo, piptazo plus amikacin, gentamicin, piptazo plus colistin ya. Tapi colistin ini pilihan terakhir ya. Kalau memang cipro, levo dan amikacin tidak boleh diberikan atau sudah ada hasil kultur yang menyatakan bahwa colistin lah yang sensitif. Imipenem cipro, imipenem amikacin, imipenem gentamicin, aztreonam amikacin ya. Seperti itu boleh ya. Atau vanco, piptazo, cipro, vanco, cefepime, amikacin, vanco, cefepime, levo, boleh seperti itu. Jadi pilih dari sini, pilih dari sini, dan pilih dari sini. Jangan menggunakan, sebisa mungkin jangan Anda menggunakan dari kolom sini 2. Misalnya levo ditambah amikacin, jangan. Pada VAP, tapi pada HAP boleh-boleh saja. Nanti kita lihat slide-nya ya. Nah, pada HAP ya sama saja. Kalau misalnya dia tidak ada risiko MRSA dan tidak ada risiko tinggi mortalitas, Anda tetap memberikan regimen
yang mengcover anti Pseudomonas ya. Tapi sekali lagi, semua pada ITSA ATS antibiotiknya harus mengcover Pseudomonas. Bedanya apakah satu, apakah dua, apakah harus digabung anti MRSA atau tidak, itu saja bedanya ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia ada resiko Pseudomonas gram negatif dan high risk mortality, gunakan 2 antibiotik yang aktif melawan Pseudomonas aeruginosa. Yang tadi yang paling penting adalah jangan menggunakan aminoglikosida sebagai core, sebagai inti utama anti Pseudomonas. Kenapa? Karena aminoglikosida ini memiliki penetrasi buruk ke paru-paru. Jadi jangan menggunakan aminoglikosida sebagai pengobatan utama. Gitu. Jadi takutnya nanti Anda mengobati pasien, ya udah ini kasih amikasin ditambah kolistin misalnya, jangan. Amikasin tambah levo, jangan. Tetap usahakan beta-lactam sebagai core ya. Tadi kalau kita gabung dari ITSA ATS dan juga RS, gunakan beta-lactam sebagai core pengobatannya, kemudian boleh tambahkan levo, boleh tambahkan cipro, atau boleh tambahkan aminoglikosida. Dan sekali lagi, kalau pasiennya mempunyai struktural lung disease, Anda boleh memberikan 2 anti Pseudomonas sekaligus ya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya pasien itu tidak ada resiko mortalitas tinggi dan tidak ada faktor risiko MRSA, Anda boleh pakai piptazo, cefepime, levo, meropenem. Semuanya merupakan anti Pseudomonas ya. Jadi bedanya tadi apa? Kalau tadi di RS, mereka masih berani memberikan cefotaxime dan ceftriaxone, masih berani mereka, ya kan? Padahal itu low risk sama di sini. Tapi kalau di ITSA ATS tidak, mereka sudah merekomendasikan semuanya harus anti Pseudomonas, ya. Nah, kalau misalnya dia tidak ada risiko tinggi tapi ada faktor risiko MRSA, ya udah tinggal tambahkan vanco atau linezolid, ya. Nah, kalau dia septic shock ya kan, high risk mortality atau dapat ventilator, Anda boleh pilih 2 ya di sini. Boleh dari dua ini, tapi sebisa mungkin jangan memilih 2 beta-lactam. Jadi jangan pakai piptazo dan cefepime, jangan. 2 beta-lactam boleh, tapi misalnya cefepime astreonam, piptazo astreonam. Astreonam ini juga sebagai beta-lactam, ya, tapi bedanya astreonam ini mekanisme kerjanya berbeda dengan piptazo dan cefepime. Jadi boleh dikombinasikan 2 beta-lactam, tapi in case astreonam dengan cefepime atau astreonam dengan piptazo. Ya, nanti Anda baca keterangan di bawahnya juga ada. Boleh dipakai levoamikasin, boleh kalau pada HAP. Tapi kalau di beberapa literatur, levo tambah amikasin itu lebih efektif pada E. coli, ya. Tapi kalau lebih ke Pseudomonas dan juga misalnya Klebsiella, tetap pengobatan utamanya itu adalah beta-lactam, ya. Nah, kalau dia ada MRSA, tambah vancomycin atau linezolid, ya. Nah, nanti ini ada baca. Nah, tadi saya ulang lagi bahwa untuk memberikan antibiotik, gunakan kriteria klinis. Jadi tadi kan kemarin kan pernah kan kita case of death. Jadi Anda jangan hanya menunggu serum procalcitonin, ya. Kenapa? Karena pasien-pasien HAP atau infeksi pun recommended using clinical criteria. Gunakan kriteria klinis. Itu sudah cukup, ya. Dan performing routine bedside clinical assessment. Jadi lakukan pemeriksaan bedside yang bagus, ya kan? Dan kalau misalnya Anda memberikan antibiotik, lakukan asesmen klinisnya. Anda misalnya memberikan meropenem. Meropenem respon nggak? Gitu kan? Kalau meropenemnya nggak respon, mungkin dia perlu dual anti Pseudomonas, ya. Tapi apakah PCT tetap boleh digunakan? Ya, tetap boleh, ya. Karena PCT itu memang marker infeksi bakterialnya sangat kuat, ya. Dan PCT boleh digunakan sebagai guide untuk menghentikan terapi antibiotik, ya, dibandingkan clinical criteria. Jadi kalau misalnya Anda memberikan obat-obatan, ya, Anda memberikan antibiotik, kira-kira sudah 7 hari, Anda sudah lihat klinisnya bagus, tapi Anda belum yakin, ini boleh nggak ya saya stop antibiotiknya, gunakan PCT. Tetapi sarannya adalah PCT ini jangan diperiksa berulang gitu. Misalnya hari ini Anda periksa PCT, 2 hari lagi periksa PCT, jangan. Mereka hanya menyarankan bahwa jangan gunakan pemeriksaan PCT atau biomarker infeksi berulang gitu, ya. Dan gunakan evaluasi klinis. Misalnya temperaturnya bagus atau tidak, kemudian sekresi tracheobronchusnya bagus atau tidak. Dahaknya misalnya awalnya kental, warna kuning, tapi sekarang disaksikan lebih gampang. Kemudian radiografi dada, kemudian white blood cell di mana
awalnya nitrogennya tinggi, sekarang sudah mulai bagus, kemudian kebutuhan oksigennya, misalnya awalnya FiO2-nya 80, sekarang sudah 50, sudah 40. Kalau misalnya semuanya sudah Anda berikan antibiotik, tapi evaluasi klinisnya tidak perbaikan, mungkin infeksi yang lain, misalnya infeksi jamur atau virus dan lain sebagainya. Ini jurnalnya sudah cukup lama, tahun 2008, tapi saya ingat sekali, dulu saya stase PT ini saya harus saya hafal. Jadi teman-teman sekalian, ini tolong dihafal ya, antibiotik apa-apa saja efektif ya untuk gram positif ya. Jadi misalnya ceftazidime, tengok nggak banyak aktif dia terhadap gram positif, dia cuma aktif terhadap Streptococcus pneumonia. Ceftriaxone aktif, aureus, ya kan? Epidermidis, Streptococcus pneumonia aktif, Enterococcus tidak aktif. Cipro bagaimana, Clinda bagaimana, Erythro bagaimana, linezolid dan vancomycin itu memang basicnya gram positif ya. Makanya dia MRSA utamanya. Nah, Anda lihat ini sangat-sangat kuat. Anda boleh nggak memberikan linezolid pada MMSSA? Boleh, tapi tidak tepat indikasi. Kenapa? Karena linezolid dan vancomycin itu diindikan untuk MRSA ya, seperti itu. Kemudian, nah ini gram negatif. Tapi menurut saya sekarang pasti in vitro antibiotik aktivitasnya pasti sudah berubah semua. Kenapa? Karena penggunaan antibiotik kan sudah sangat bervariasi. Mungkin ceftriaxone yang di mana ceftriaxone di sini masih sangat aktif terhadap apa namanya Klebsiella, mungkin tidak aktif lagi gitu kan. Nah, Anda lihat Pseudomonas aeruginosa, ceftriaxone cuman positif satu artinya apa? Limited activity or resistance di atas 5%. Jadi ceftriaxone itu bukan anti Pseudomonas ya. Ceftazidime positif 3, Cipro positif 3, erythromycin nggak ada efek, gentamicin positif 3, Levo positif 3. Jadi lihat Pseudomonas ya, yang karena Pseudomonas angka mortalitasnya paling besar, ceftriaxone-nya tidak sensitif, sehingga ceftriaxone bukan merupakan anti Pseudomonas ya gitu. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan. Paham nggak sejauh ini? Halo dokter. Ya. Iya dokter, dengar dok, paham dok. Izin kepada abang kakak senior yang ingin bertanya dipersilahkan, bisa langsung ataupun melalui chat. Jadi nanti kalau kalian jumpa kasus di GD, pasien HAP jangan kasih ceftriaxone lagi ya. Boleh sih Anda pakai ceftriaxone. Kalau berdasarkan ERS guideline Anda boleh pakai ceftriaxone. Tapi itu tadi pemantauan klinisnya itu harus betul-betul Anda lakukan. Kenapa? Karena ceftriaxone itu tidak aktif terhadap Pseudomonas. Pseudomonas itu kan mortalitasnya sangat besar. Atau misalnya begitu Anda memberikan antibiotik ternyata perburukan klinisnya sangat cepat, ya kan? Pasien HAP tiba-tiba perburukan klinisnya sangat besar, sangat cepat. Kemungkinan besar itu Pseudomonas. Kalau Anda dari awal sudah ngasih ceftriaxone, jelas itu tidak respon, ya. Makanya kalau Anda lihat ITSA ATS, mereka lebih agresif. Mereka dari awal HAP atau VAP, mereka akan memberikan antibiotik yang memang ada efek anti Pseudomonas, entah itu beta-lactam ataupun tepinolon, kayak gitu, ya. Gimana kira-kira? Sudah terbuka pemahamannya tentang HAP dan VAP? Stase pulmu ada yang mau bertanya? Izin dokter. Ya. Mau bertanya dokter. Silakan. Dokter, kalau misalnya di rumah sakit yang tidak ada antibiotik yang pilihan seperti tadi dan cuma ada ceftriaxone, sebelum dirujuk itu bagusnya apa yang kita berikan dokter yang untuk
antibiotik yang lebih sederhananya gitu dokter. Terus nanti setelah kita berikan antibiotik, apakah sama seperti infeksi yang lain dokter, kita menilainya 3 hari setelah pemberian antibiotik dan selanjutnya diteruskan selama 10 hari atau berbeda dengan kasus pneumonia ini dokter. Terima kasih. Ya, ya kalau misalnya kita nggak ada pilihan antibiotik ya kita mau gimana gitu kan. Tapi ya kalau misalnya memang ada safety reaction ya Anda manfaatkan safety reaction karena bagaimanapun cephalosporin generasi ketiga dan keempat itu memang dominan lebih berat ke gram negatif. Jadi saya ingat betul cephalosporin generasi ke-1 dan kedua itu dominan untuk gram positif. Generasi ketiga dan keempat itu lebih ke gram negatif ya. Nah, kalau memang yang adanya safety reaction Anda boleh memberikan gitu kan. Tapi sebisa mungkin kalau misalnya memang pasien itu HAP yang high risk atau yang berat, ya setidaknya harus memang Anda menggunakan kombinasi ya dual antipseudomonas. Ya karena apa? Karena Anda tidak tahu bagaimana kondisi antibiogram di tempat kita bertugas ya. Jadi gunakan dual antibiotik yang bisa mengcover antipseudomonas kalau menurut saya gitu. Kemudian bagaimana klinisnya? Jadi memang sekali lagi saya tekankan bahwa HAP, VAP clinical kriteria itu lebih bermanfaat dibandingkan procalcitonin ya. Tapi bukan berarti procalcitonin tidak ada manfaatnya, tetap ada manfaatnya, tetapi untuk mempermudah pemberian obat-obatan, Anda boleh menggunakan kriteria klinis. Untuk melihat respon pengobatan, Anda boleh cek hari ketiga, boleh, ya boleh sekali. Jadi memang kapan kita memutuskan eskalasi atau deeskalasi antibiotik itu memang boleh hari ketiga atau hari ke-6 dan hari ke-7. Kalau misalnya hari ketiga misalnya respon pengobatannya bagus, ya kan, ya Anda boleh teruskan gitu. Tapi kalau misalnya HAP onset dini biasanya 5 hari sudah cukup ya. Tapi kalau HAP yang septic shock atau berat itu mungkin bisa perlu 7 sampai 10 hari. Tapi kalau misalnya pasiennya itu yang penyesuaian dosis, misalnya pasien HAP dengan gagal ginjal ya, itu kan misalnya levofloxacinnya atau Cipro-nya kan itu kan harus kita adjustment dose gitu kan. Misalnya pemberian levonya itu harus biasanya yang 750 mili per 24 jam, jadi 750 mili per 48 jam. Jadi dia pemberian dosisnya itu kan lebih rentang. Itu pemberiannya lebih lama, ya bisa di atas 10 hari, bisa sampai 14 hari, atau beberapa literatur mengatakan bisa sampai 21 hari. Dan beberapa literatur juga mengatakan seperti ini. Pada pasien-pasien imunokompromis, ya kan, kemudian pasien-pasien komplikasi misalnya emphysema, atau misalnya penyakit-penyakit yang mana penetrasi obat-obatan itu sangat susah, ya. Logikanya gini, misalnya kayak osteomyelitis TB. Osteomyelitis TB itu kan tulang itu avaskular. Jadi suplai darah susah masuk ke situ. Jadi infeksi-infeksi misalnya kavitas ya, kavitas yang disebabkan oleh bakteri yang memang susah ditembus oleh antibiotik itu pengobatannya juga bisa lebih lama. Dalam hal ini 14 sampai 21 hari ya. Tapi kalau Anda tidak mempunyai parameter procalcitonin ya, Anda gunakan parameter klinis, parameter pemeriksaan fisik ya kan. Kemudian kalau bisa saturasi oksigen dan fraksi oksigen yang digunakan. Misalnya Anda kasih antibiotik, awalnya oksigennya mungkin 4-5 liter, sekarang sudah Anda bisa turunkan jadi 3 liter, takipnonya sudah berkurang, ronkinya sudah berkurang, berarti yang Anda berikan itu kan respon gitu. Jadi Anda boleh menggunakan kriteria klinis, tidak hanya bergantung kepada procalcitonin ataupun C-reaktif protein ya. Gitu. Cukup jelas atau ada pertanyaan lagi? Izin dokter, ini ada pertanyaan dari dokter Junita, dokter. Ya. Jadi pertanyaannya, izin bertanya, untuk antibiotik yang mengcover pseudomonas, kira-kira untuk penetrasi ke parunya ini yang paling baik apakah golongan beta-lactam, dokter? Dan menanyakan yang juga, paling bagus itu adalah beta-lactam. Dan yang paling bagus adalah beta-lactam. Ya dokter, pertanyaan berikutnya. Dan untuk antibiotik in vitro tadi, apakah bisa kita generalisir dokter untuk pemakaian in vivo pada HAP dan PAP, dokter? Makasih dokter. Tidak bisa. Jadi ya terima kasih. Jadi itu tadi semuanya itu merupakan data in vitro. Data in vitro belum tentu bisa digunakan ke in vivo. Tapi setidaknya itu memberikan gambaran ke kita dan memang
data-data in vitro yang tadi saya sampaikan itu bisa menjadi pegangan kita gitu. Tetapi sekali lagi itu datanya tahun 2008 ya. Dan itu harus meningkatkan ini kita kekhawatiran kita mengenai penggunaan antibiotik. Ini saya contohkan yang ini tadi ya. Nah ini. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, nah ini. Kalau Anda lihat di sini, lihat Piptazo untuk Piperacillin tazobactam ya. Piptazo itu Piperacillin tazobactam untuk beta-laktamase ya, beta-laktamase. Kalau Piptazo untuk beta-laktam di sini, E. coli, dia itu positif atau negatif, ya kan? Sementara Piperacillin tazobactam itu merupakan suatu beta-laktam dan anti beta-laktamase. Seharusnya bisa dipakai, ESBL juga di sini, ya kan? Seharusnya bisa dipakai. Makanya sekali lagi gunakan lokal antibiogram, gunakan data-data antibiogram yang ada pada tempat kita bertugas. Kalau memang kita tidak ada, ya gunakan guideline yang ada. Guideline itu terus berkembang. Tapi setidaknya in vitro inilah dia dasarnya, basicnya. Dan kedepannya itu bagaimana ya jelas in vitro antibiotik ini akan berubah. Kenapa? Karena penggunaan antibiotik, kemudian polifarmasi, ya kan, kemudian antibiotik stewardship yang nggak benar, itu semua akan merubah aktivitas in vitro ini gitu. Sebenarnya contohnya meropenem. Sekarang ini Pseudomonas sudah tidak bisa saja pakai meropenem gitu kan, sudah bisa direkomendasikan yang lain gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup aja ya, Nisa ya. Pagi, dokter. Ya, kita tutup aja. Gimana? Kalau udah nggak ada? Jadi gini, dok, seringnya di rumah sakit perifer itu kan, dok, nggak ada fasilitas kultur darah, dok. Jadi misalnya kalau kita punya pasien lansia dengan DM yang high risk tadi ya, dok ya. Nah, itu misalnya kita sudah kasih meropenem kombinasi dengan levofloxacin. Tapi ternyata setelah 3 hari evaluasi tidak ada perbaikan. Sementara kan tadi nggak ada fasilitas kultur darah, dok. Nah, pasien di daerah ini kadang-kadang seringnya nggak mau dirujuk gitu, dok. Nah, kira-kira second line terapi apa yang bisa kita kasih ke pasiennya, dok? Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau di pneumonia nggak ada istilah second line ya, nggak ada istilah second line. Ya, memang sebenarnya kalau kondisi yang dokter bilang itu memang agak susah ya. Jadi kalau misalnya dokter kasih meropenem dengan levofloxacin, tidak ada respon ya pikirkan kemungkinan infeksi yang lain. Misalnya pasiennya sakitnya diabetes ya, sakit diabetes, mungkin gulanya nggak terkontrol ya kan, kemudian pasiennya itu imunokompromis ya, pikirkan juga kemungkinan infeksi yang lain. Kalau misalnya dia 3 hari tidak ada respon klinis yang signifikan, pikirkan kemungkinan infeksi yang lain, misalnya Mycobacterium tuberculosis. Kalau meropenem itu sebenarnya untuk meropenem itu bisa membunuh Mycobacterium tuberculosis, tapi biasanya itu efek meropenem terhadap Mycobacterium itu biasanya di atas hari ke-10, sama seperti quinolone gitu ya. Kemudian pikirkan infeksi yang lain. Yang kedua, kalau Anda memberikan antibiotik tidak ada respon, juga pikirkan infeksi yang lain, misalnya infeksi jamur, apalagi misalnya pasien DM, kemudian ada pasien dengan penyakit paru yang kronis ya, tidak ada tanda-tanda tidak ada tanda-tanda, bukan, maksudnya pasien paru kronis, kemudian ada tanda-tanda imunokompromis, misalnya limfositopenia, neutrophil limfosit count-nya di atas 5,8, itu semua kan tanda-tanda pasien imunokompromis ya. Anda boleh pertimbangkan pemberian anti jamur kalau misalnya respon klinisnya sudah tidak adekuat. Yang kedua, tolong perhatikan farmakokinetik dan farmakodinamik obat-obatan. Ya, Anda misalnya memberikan meropenem. Meropenem itu kan 1 gram per 8 jam, tapi bisa diberikan 2 gram per 8 jam. Tolong perhatikan farmakokinetik, farmakodinamiknya. Anda boleh bermain di dosisnya. Misalnya meropenem, Anda memberikan loading dose terlebih dahulu, ya kan? Atau pemberiannya sebagai continuous infusion dose. Jadi misalnya meropenem Anda berikan selama 30 sampai 1 jam ya. Jadi parameter-parameter itu juga harus diperhatikan, farmakokinetik dan farmakodinamik obat-obatannya. Ya, mungkin itu. Ada lagi kira-kira? Atau ada mau bertanya lagi yang tadi?
pikirkan juga ya, infiltrat, kita kasih dulu obatnya ternyata tidak respon. Ternyata ketika kita periksa ulang, ternyata itu suatu TB gitu ya. Ada lagi? Atau mungkin untuk yang kuliah CAP kemarin belum sempat bertanya, boleh juga ditanyakan abang kakak dan teman-teman. Halo dokter, atau Ica bertanya dokter, boleh dok? Ya boleh, silakan. Dokter, jadi kan beberapa kali pernah tuh kita dengar ada terminologi pneumonia geriatri ya kan dokter. Apakah terminologi itu memang masih ada, dan kalau memang ada kriteria diagnosisnya bagaimana ya dokter? Terima kasih dokter. Ya pneumonia geriatri ya pneumonia yang dijumpai pada usia di atas 65 tahun, gitu aja. Enggak, maksudnya gini, kalau pneumonia geriatri ya kan, itu kan memang mungkin yang pertama ya posisi apa namanya, kalau pneumonia geriatri itu kan yang pertama usianya di atas 65 tahun ya. Yang kedua adalah geriatri itu gejalanya lebih tidak spesifik. Misalnya dia pasiennya mungkin keluhan batuknya tidak adekuat ya kan. Misalnya dia keluhannya mungkin hanya ngantuk-ngantuk, tidak mau makan, kemudian dia penuh nafsu makan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga memang pasien-pasien geriatri itu resiko MDR patogennya itu lebih besar. Resiko MDR-nya patogennya lebih besar, dan pasien-pasien geriatri itu lebih sering polifarmasi gitu kan. Jadi kita polifarmasinya juga itu harus hati-hati, karena pasien-pasien yang polifarmasi itu interaksi-interaksi obatnya itu bisa merugikan pasien-pasien geriatri. Kemudian juga pasien-pasien geriatri itu kan karena indeks massa orang dewasa. Kenapa tubuh pada orang dewasa, pada geriatri, massa ototnya itu beda, sehingga bisa mempengaruhi sirkulasi obat-obatan ya. Jadi pada prinsipnya pneumonia geriatri itu prinsipnya hampir sama. Kalau tempat saya bertugas di RSCM itu tidak ada perbedaan, hanya kita harus hati-hati menggunakan dosis pada geriatri gitu ya. Misalnya tadi kalau gangguan fungsi ginjal mungkin kita perhatikan, massa ototnya kita perhatikan. Kemudian ya kalau geriatri biasanya kekuatan motoriknya lemah, refleks batuknya lemah, refleks sehingga mungkin kita harus lebih memperhatikan terapi suportifnya ya, nutrisinya, kemudian kalau perlu dibantu fisioterapi untuk membantu refleks batuk ataupun memperkuat otot-otot pernafasannya. Kita juga menyarankan pasien untuk melatih pernafasan, karena kadang-kadang geriatri ini dia sesak nafas tapi dia tidak tahu cara bernafas yang benar gitu kan, sehingga pernafasannya kadang-kadang tidak adekuat, atau misalnya pasiennya disuruh batuk tapi batuknya tidak adekuat atau tidak benar. Jadi itulah perannya fisioterapi ya kan, kemudian pemberian mukolitik, ekspektoran, inhalasi untuk membantu memperbaiki kondisi klinis pasien geriatri ya. Baik dokter. Oke, ada lagi? Dokter izin, ini ada pertanyaan lagi, boleh dok? Ya, silakan. Ini dokter, ada pertanyaan dari dokter Dwi Rahayu. Jadi izin menanyakan, penggunaan anti jamur tadi apakah secara blend saja atau ada parameter yang harus diperhatikan, dan berapa lama jika digunakan dokter? Terima kasih dok. Ya, jamur ini banyak macamnya ya. Kalau misalnya ya kan jamur itu kan yang paling sering kalau infeksinya itu kan ada aspergillosis. Nanti saya akan membahas tentang infeksi jamur. Saya akan membahas mikosis paru. Itu kan ada paling sering itu aspergillus dengan candida ya. Kalau misalnya dia pemberian itu apakah blind saja, kita bisa scoring ya. Kalau candida itu ada namanya candida score. Kalau aspergillus itu ada pemeriksaan darah namanya galaktomanan. Kalau dia candida ada namanya beta-diglukan. Beta-diglukan itu dinding sel, dan itu bisa dijumpai pada candida dan juga bisa dijumpai pada aspergillus. Jadi apakah secara blind saja? Secara blind di sini maksudnya kalau kita memberikannya itu jangan blind itu tapi kita tidak punya guiding gitu kan. Blind ini maksudnya kita harus mempunyai dasar gitu.
kalau misalnya kita bisa memberikannya dengan patokan, misalnya kita punya hasil data laboratorium itu lebih bagus lagi. Misalnya Anda memberikan aspergillus, Anda punya hasil misalnya galaktomanan positif, atau misalnya alergi ABPA, alergi pulmonari aspergillosis, Anda punya data imunoglobulin A, imunoglobulin E, aspergillus positif, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya Anda memberikan secara blind, maksudnya di sini adalah tanpa pemeriksaan itu, boleh gunakan parameter klinis. Parameter klinisnya apa saja? Yang pertama adalah pasien dengan febrile neutropenia. Pasien-pasien febrile neutropenia, misalnya anemia aplastik, pasien malignansi, kemudian pasien-pasien dengan penyakit-penyakit paru kronis, ya PPOK, ya kan, kemudian pasien-pasien dengan yang prolong steroid terapi, itu semuanya resiko jamurnya sangat-sangat besar. Kemudian misalnya pasien-pasien yang mendapatkan ventilator, ya kan, pasien-pasien ventilator, kemudian dikasih obat-obatan antibiotik sesuai dengan kultur, ternyata pemberian obat-obatnya itu perbaikan klinisnya tidak signifikan. Sementara pemberian obat-obatnya sudah sesuai dengan pola kultur, pola kuman, ternyata tidak ada respon, Anda boleh memberikan antibiotik anti jamur, ya kan? Kemudian lamanya itu sangat bervariasi. Kalau dia misalnya chronic aspergillosis itu bisa sampai 4 sampai 6 bulan. Kemudian kalau misalnya dia invasif aspergillosis itu bisa 14 sampai 21 hari saja gitu. Dan kalau dia chronic pulmonary aspergillosis dia bisa 4 sampai 6 bulan gitu. Ya. Oke, ada lagi mau bertanya? Selamat pagi dokter. Ya. Izin dok, saya Otnel dokter, izin bertanya dok. Ya, silakan. Ya, izin bertanya dokter Nanda, waktu saya tugas luar saya pernah jumpai kasus pasien dengan sepsis causa pneumonia dalam kita duga hospital pneumonia tapi dalam keadaan hamil dok. Yang saya baca meropenem memang kategorinya B, tapi untuk aminoglikosida dan quinolon kategorinya aminoglikosida kategori D untuk kehamilan, sementara quinolon C. Pada populasi khusus seperti hamil dok, kira-kira ada pilihan antibiotik tertentu dok yang bisa kita gunakan dokter? Terima kasih dokter. Anda optimalkan pemberian meropenem. Jadi kan meropenem itu kan bisa sampai 2 gram per 8 jam. Ya, jadi Anda boleh memberikan meropenem 2 gram per 8 jam. Memang pilihannya kan kalau dia levo itu kan kategori C ya. Kehamilannya berapa minggu ya? Kehamilannya sudah 35 minggu dokter. Ya, kalau 36 minggu saya rasa tidak ada kontraindikasi ya, karena kan pembelian saya belum ada membaca detail mengenai itu, tapi kalau menurut saya ya kan save the mother first, kita harus selamatkan ibunya dulu kan. Ya, Anda memberikan antibiotik meropenem ya itu boleh kategori B dan kategori C Anda berikan, tapi tetap informed consent dan tolong kolaborasi dengan teman sejawat spesialis obgyn pada kasus ini ya. Amikasin itu memang sangat-sangat sangat banyak efek sampingnya, gangguan ginjal, nefrotoksik, ototoksik ya. Tapi kalau memang kita tidak ada pilihan, ya saya rasa meropenem ditambah levo. Saya pernah waktu saya tugas di RSCM itu pernah saya berikan meropenem dengan levofloxacin pada ibu hamil dan alhamdulillah sih tidak ada masalah pada ibunya. Ya. Kalau misalnya Anda khawatir, Anda boleh menaikkan dosis meropenemnya ya. Misalnya 1 gram per 8 jam, jadi Anda bisa naikkan sampai 2 gram per 8 jam. Anda boleh memberikan untuk mengoptimalisasikan efek daripada meropenemnya pada pasien-pasien ini ya. Ada lagi? Sepertinya sudah dokter. Oke. Terima kasih kepada Dokter Nanda yang sudah memberikan presentasinya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Mungkin berikutnya boleh ya dok, mikosis paru ya dokter ya. Ya, oke. Ya dokter, makasih banyak ya dokter. Sama-sama.